Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan implementasi metode data mining dalam analisis prediksi, pola, dan kemiripan data studi kasus, regresi linear, association rule mining, dan similarity cluster. Anggotanya itu di sini ada Ricky Frederick Suryono, yang kedua ada saya Riana Idlaflah, yang ketiga Raffi Raka Saputra, dan yang keempat Ilham Yusuf Maulana. Di sini kita sudah mengambil topik study case-nya itu regresi linear, memilih harga rumah menggunakan metode regresi linear, association rule mining, analisis pola pembelian barang, similarity plus clustering itu analisis kemiripan pengelompokan pelanggan menggunakan Cousin similarity dan K-mining clustering. Referensinya kita sudah mengumpulkan jurnal dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Di sini kita memilih 5 jurnal. Yang pertama itu dari Zhang and Li tahun 2022. Yang kedua ada dari M.A. Gomez dan T. Manson 2023. Yang ketiga ada Argwal dan R. Srikan tahun 1994. Yang keempat ada M.J. Ibrahim A.S. Bahrum dan R.A. Rahman tahun 2021. Yang kelima ada dari H.S. Park dan C.H. Jun tahun 2020. Tujuannya itu yang pertama menerapkan 3 teknik utama data mining, prediksi, pola, dan segmentasi. Yang kedua, menganalisis perbedaan hasil dari tiap metode. Yang ketiga itu menunjukkan penerapan nyata di bidang bisnis dan pemasaran. Latar belakangnya itu pengembangan teknologi informasi yang pesat menjadikan data sebagai aset penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Tantangan saat ini bukan lagi sekedar mengumpulkan data, melainkan bagaimana mengolah dan menemukan pola yang bermanfaat dari data tersebut melalui penerapan data mining. Berbagai pola dan pengetahuan tersembunyi dapat diekstraksi untuk membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dan tren pasar. Dalam penelitian ini digunakan 3 metode utama data mining, yaitu regresi linear untuk memprediksi harga rumah, yang kedua ada association rule mining untuk menemukan pola pembelian barang, serta similarity dan clustering untuk menganalisis kemiripan dan segmentasi pelanggan. Ketiga metode ini saling melengkapi dalam memberikan wawasan tentang prediksi, pola, dan perilaku pelanggan secara komprehensif. Datasetnya kita udah dari kagle.com. Dataset digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan beberapa fitur utama seperti yang pertama overall kualitas keseluruhan rumah, garage cars, jumlah mobil di garasi, year build, tahun pembangunan, giveaway area, luas area hunian, total BSHM SF, luas basement, full bath, jumlah kamar penuh. Yang kedua itu library utama yang digunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Scikit-learn. Fungsinya itu yang pertama Pandas dan NumPy manipulasi dan analisis data. Yang kedua itu Matplotlib dan Seaborn itu visual data dan hasil model. Yang ketiga itu Scikit-learn pembuatan model regresi dan evaluasi performa. Regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara satu variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen bebas. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Hubungan antara kedua variabel tersebut digambarkan dalam garis lurus linear yang disebut garis regresi. Persamaan umumnya Y sama dengan A plus BX. Keterangannya itu Y itu variabel dependen, hasil yang diprediksi, X itu variabel independen, faktor yang memengaruhi, A itu konstanta, dan B itu efisiensi regresi. Di sini ada pre-processing. Kode ini membuat scatter plot antara harga rumah asli, Y-test, dan hasil prediksi modal Y-pred.
Titik-titik yang mendekati garis diagonal menunjukkan prediksi yang akurat. Semakin rapat dan sejajar titik-titiknya, semakin baik kinerja model regresi linear dalam prediksi harga rumah. Dan di bawah ada outputnya. Heatmap menunjukkan bahwa fitur overall quadrant Girl Live Area memiliki korelasi tertinggi terhadap rumah. Semakin baik kualitas dan semakin luas bangunan, maka harga rumah cenderung meningkat. Di sini evaluasi model. Penjelasan singkat R2 Score 07944, model mampu menjelaskan sekitar 79% variasi harga rumah berdasarkan fitur yang dipilih. Semakin mendekati 1, semakin baik kemampuan model menjelaskan data. MSA atau Mean Square Error. Rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai prediksi dan nilai-nilai besar menunjukkan adanya selisih yang cukup antara hasil dan harga sebenarnya. RMSE, Root-Mean Square Error. Akar dari MSE menggambarkan rata-rata kesalahan prediksi. Satuan harga rumah nilai 39.710, berarti rata-rata prediksi meleset sekitar 39.710 dalam skala dataset. Kesimpulan. Beberapa fitur penting RLN, fitur paling berpengaruh overall kualitas rumah dan grill area atau luas bangunan. Hasil evaluasi menunjukkan R2 0.7944 artinya modal dapat menjelaskan sekitar 79% variasi harga rumah. Nilai RMSE sama dengan 39.710 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi masih wajar. Visualisasi menunjukkan hubungan yang kuat antara harga asli dan prediksi membuktikan modal bekerja cukup baik. Association rule. Association rule mining adalah teknik data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau ketertarikan antara item dalam kumpulan data transaksi. Metode ini sering digunakan dalam analisis keranjang belanja market basket analisis. Tujuan: mengidentifikasi kelompok pelanggan berdasarkan kemiripan perilaku belanja, mengetahui pola hubungan antara pendapatan tahunan dan skor pengeluaran, memberikan insight untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dataset HTTPS ya sebagai berikut, dan library utama yang digunakan Pandas, Matplotlib, Mixten, dan Warnings. Fungsinya: Pandas untuk membaca, membersihkan, dan mengubah data transaksi menjadi format analis. Matplotlib menampilkan visualisasi hasil. Grafik support versus confidence Mixten menjalankan algoritma a priori dan membuat saluran asosiasi. Pre-processing ini persiapan data a priori basket, dan terus di sini ada proses ini mengubah data transaksi menjadi format basket keranjang belanja yang bisa digunakan oleh algoritma a priori untuk mencari pola produk yang sering dibeli bersamaan. Sini ada pre-processing. Frequent item a priori basket mean support menjelaskan algoritma a priori untuk mencari kombinasi item yang sering muncul. Frequent item sets dengan support minimal 1%. Display frequent item sort value by support ascending files head menampilkan 10 kombinasi item yang paling sering muncul berdasarkan nilai support tertinggi, seperti rules dengan association rules, frequent item metric, leave min threshold sama dengan 1, membentuk aturan asosiasi dari frequent item set dengan metric leave minimal 1, display rules sort value by confidence ascending files head 10, menampilkan 10 aturan asosiasi terbaik berdasarkan nilai confidence tertinggi.
Ini adalah outputnya yang dihasilkan satu daftar item yang paling sering dibeli bersama frequent item set. Yang kedua, aturan asosiasi antara item lengkap dengan nilai support, confidence, dan lift. Di sini visualisasi hasil, yaitu PLT scatter untuk membuat grafik sebar antara nilai support sumbu X dan confidence sumbu Y. Alpha 06 untuk memberi transparasi agar titik-titik tidak saling menutupi. PLT title, PLT X label untuk menambahkan judul dan label sumbu. PLT show untuk menampilkan grafik. Setiap titik sama dengan aturan asosiasi. Sumbu X support, seberapa sering kombinasi item muncul dalam transaksi. Sumbu Y confidence, seberapa kuat hubungan antara item, antecedent, dan konsekuen. Titik di kanan atas, yaitu kombinasi item dengan support dan confidence tinggi, berarti hubungan produk kuat dan sering muncul bersama. Titik kiri di bawah, yaitu aturan yang jarang muncul dan kurang kuat. Sebagian besar memiliki support rendah, tapi confidence cukup bervariasi, artinya banyak kombinasi produk yang jarang, beberapa di antaranya punya hubungan yang kuat. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan algoritma a priori, diperoleh sejumlah aturan asosiasi yang transaksi. Nilai support, confidence, dan lift menunjukkan seberapa kuat keterkaitan antar item. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pola pembelian yang konsisten antar produk tertentu. Misalnya, pembelian whole milk sering disertai produk lain seperti yogurt atau brown bread. Nilai confidence yang tinggi menunjukkan bahwa aturan tersebut cukup dapat diandalkan dalam menggambarkan kebiasaan pembelian pelanggan. Nilai lift lebih satu menunjukkan adanya hubungan positif antara item-item tersebut. Pembelian satu item meningkatkan kemungkinan pembelian item lain. Secara keseluruhan, penerapan algoritma a priori membantu dalam menemukan pola pembelian tersembunyi yang dapat dimanfaatkan untuk strategi market basket analysis, promo bundling, atau rekomendasi produk. Lanjut, similarity clustering. Similarity dalam data mining adalah ukuran tingkat kemiripan antar dua atau lebih data berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimilikinya. Konsep ini digunakan untuk menentukan seberapa dekat hubungan antar data dalam suatu dataset. Semakin tinggi nilai similarity, maka semakin mirip dua data tersebut. Sedangkan semakin rendah nilainya berarti data tersebut semakin berbeda atau dissimilar. Tujuan: menganalisis perilaku dengan mengukur kemiripan similarity antar pelanggan menggunakan quotient similarity. Mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja menggunakan K-means clustering. Untuk datasetnya kita mengambil dari Kaggle dan library yang digunakan ada Pandas, yaitu untuk membaca dan mengelola dataset pelanggan dalam bentuk data frame. Lalu NumPy melakukan perhitungan matematik dan normalisasi data numerik. Ada Matplotlib menampilkan grafik elbow method dan visualisasi cluster pelanggan. Lalu Seaborn membuat visualisasi hasil clustering yang lebih informatif dan estetis. Lalu ada sklearn menghitung quotient similarity serta menerapkan algoritma K-means clustering. Dan warnings untuk menyembunyikan pesan peringatan agar output lebih bersih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pre-processing. Bagian ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal K sebelum menjalankan optimal K-means. Inertia menyampaikan nilai total jarak antar data dengan pusat clusternya. Semakin kecil, cluster semakin rapat. Loop for K in range 1,10 menghitung nilai inertia untuk setiap jumlah cluster dari 1 sampai 9. Grafik elbow menampilkan hubungan antara jumlah cluster K dan inertia. Titik siku, elbow point, pada grafik menunjukkan jumlah cluster yang paling optimal. Biasanya di mana penurunan inertia mulai melambat. Ini contoh grafiknya. Grafik menunjukkan penurunan tajam dari K1 hingga sekitar K4. Lalu mulai datar, artinya jumlah cluster optimal adalah 4. Nilai ini kemudian digunakan di tahap selanjutnya untuk menjalankan K-means clustering. Nah, di sini ada source code lagi. Bagian ini menampilkan hasil pembagian pelanggan ke dalam cluster atau kelompok berdasarkan sumbu X, pendapatan tahunan atau annual income. Sumbu Y,
skor pengeluaran atau spending score. Ini ada contoh source code-nya, sns.scatterplot, membuat grafik sebar. Scatterplot warna W cluster menunjukkan kelompok hasil K, means. Misalnya cluster 0 sampai 3. Palette Viridis memberi gradasi warna agar setiap cluster mudah dibedakan. Ukuran titik S sama dengan 80, membuat visualisasi lebih jelas. Grafik ini contoh grafik. Grafik ini menunjukkan pembagian pelanggan ke dalam 4 cluster hasil algoritma. K means, sumbu X yaitu pendapatan tahunan atau annual income, dan sumbu Y skor pengeluaran atau spending score. Warna berbeda menunjukkan kelompok pelanggan yang memiliki perilaku serupa. Contohnya ada warna ungu, cluster 0, pelanggan biasa. Dan ada karakteristiknya, pendapatan spending sedang. Warna biru, cluster 1, pelanggan VIP. Pendapatan tinggi, spending tinggi. Warna hijau, pelanggan hemat. Pendapatan rendah, spending rendah. Warna kuning, pelanggan impulsif, pendapatan tinggi, spending rendah. Ini ada source code lagi, di sini ada kode DF group by cluster, mengelompokkan data pelanggan berdasarkan hasil cluster. Kemudian dihitung rata-rata atau min dari 3 variabel utama, yaitu ada age, usia rata-rata pelanggan di usia rata-rata pelanggan di cluster tersebut, annual income. K, rata-rata pendapatan tahunan spending score 1 sampai 100. Rata-rata skor pengeluaran hasilnya digunakan untuk mengenali karakteristik tiap kelompok pelanggan. Di bawah ini ada tabel. Tabel ini menunjukkan rata-rata karakteristik tiap cluster. Kita bisa lihat, misalnya cluster 1 berisi pelanggan muda dengan spending tinggi. Ini kelompok paling potensial untuk promosi. Sedangkan cluster 3 berisi pelanggan berpendapatan tinggi, tapi jarang berbelanja, yang bisa jadi target retargeting. Evaluasi model. Evaluasi model K means clustering. Proses evaluasi dilakukan menggunakan metode elbow, dan visualisasi hasil cluster. Dari grafik elbow terlihat titik siku pada K94 yang menunjukkan jumlah cluster paling optimal. Visualisasi scatterplot memperlihatkan tiap kelompok pelanggan terpisah cukup jelas. Menandakan model K means berhasil mengelompokkan data dengan baik berdasarkan kesamaan pendapatan dan tingkat pengeluaran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan K-means clustering, pelanggan berhasil dikelompokkan menjadi 4 cluster utama berdasarkan usia, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran. Setiap cluster memiliki karakteristik berbeda, mulai dari pelanggan potensial atau VIP, impulsif, hemat, hingga pelanggan biasa. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, seperti promosi khusus untuk pelanggan potensial dan pendekatan berbeda bagi pelanggan dengan spending rendah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.